di awal tahun 2022 ini, kami datang kepadamu dengan satu kepercayaan bahwa kami berharap kepada Tuhan yang akan memimpin dan membimbing, menyertai dan melindungi kami, sehingga kami tidak akan takut, sehingga kami tidak akan bimbang, sehingga kami tidak akan cemas, karena Engkau berserta kami, Engkau di dalam kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Sungguh terpujilah nama Tuhan. Sungguh Engkau hebat yang memimpin dan menjaga kami, sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa yang jahat untuk mengganggu kami sepanjang tahun ini. Bapa, kami ingin mendengarkan suara-Mu di awal tahun ini. Berbicaralah kepada kami, sentuhlah hati kami, supaya kami terus berpegang kepada Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati rekan-rekan yang sedang mendengarkannya secara online. Hamba mohon Engkau pun menyentuh hati mereka. Engkau bersama dengan mereka, Engkau menguatkan mereka. Engkau ada di sana, karena Engkau Allah yang hidup. Kami menyerahkan ibadah ini, penyampaian firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua. Berbahagialah kita yang di akhir tahun bergumul dengan Tuhan. Berbahagialah kita karena kita diingatkan bagaimana mengakhiri tahun itu. Berbahagialah kita di awal tahun kita boleh mendengarkan kembali suara Tuhan, supaya kita tahu maunya Tuhan apa di dalam hidup kita. Start yang pertama, Tuhan itu inginkan kita itu apa? Baik, kita akan berbicara hal yang penting. Kalau Tuhan kasih hidup di tahun 2022, itu ada artinya, ada kepercayaan Tuhan bagi kita, ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah tema kita. Baik, kita baca Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Kita baca silih bergantian. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijak seperti engkau. Engkaulah mempunyai kuasa atas istanaku, dan pada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta di dalam kelebihanku daripadamu. Selanjutnya firman berkata kepada Yusuf dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin rajanya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkata
Tatnat, Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari rumah Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, di dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga di seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada satu puisi, satu tulisan yang dituliskan, dan Musa melihat bahwa itu hal yang baik, sesuatu hal yang sangat mengingatkan. Oleh sebab itu saya coba bacakan kepada kita semua. Tahun datang, tahun pergi, terus berulang-ulang demikian, tapi tidak pernah sama tahun ini dengan tahun lalu. Tahun lalu tidak akan datang tahun ini. Tahun ini bukan pengulangan tahun kemarin. Segala pada mulanya ada, tetapi sesungguhnya fana belaka. Pada akhirnya tiba giliran tiadaan hidup ini. Siapa yang tahu akan dipanggil nama kita. Hidup ini bukan menunda kepergian. Hendak kemana kita tahun ini? Sekali lagi saudara, tahun datang, tahun itu pergi, terus berulang-ulang, tidak pernah sama tahun ini dengan tahun yang lalu. Tahun lalu tidak akan datang tahun ini. Tahun ini bukan pengulangan tahun kemarin. Segala pada mulanya ada, betul. Tetapi sesungguhnya fana belaka. Itu betul apa yang dikatakan Raja Salomo. Pada akhirnya tiba giliran ketiadaan hidup kita, artinya mati. Itu benar. Siapa tahu akan dipanggil nama kita terlebih dahulu.
itu benar. Bukan karena tua, bukan karena muda kita dipanggil. Hidup ini bukan menunda kepergian kita, kematian kita. Hendak kemana kita tahun ini? Hidup kita tidak sama dengan tahun. Hidup kita tahun ini tidak sama dengan tahun kemarin. Harus ada dalam pikiran kita. Kesempatan hidup bisa tiba-tiba habis, artinya mati. Bisa besok. Tidak peduli kamu muda atau kamu tua. Mungkin kita mati bulan depan atau 5 bulan lagi dan seterusnya. Yang terpenting tahun ini, apa yang harus kita kerjakan? Kemana kita bawa hidup kita ini? Ini yang penting. Kemana hidup tahun ini kita bawa? Jangan sampai menghasilkan hasil yang fana, yang sia-sia, yang tidak berguna bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Ini yang penting. Itu harus ada di dalam mindset kita. Saudara, kita belajar dari kehidupan Yusuf. Saudara bilang, wah, saya tahu kan ceritanya, tapi hari ini saya akan memberikan satu konsep yang mungkin saudara tidak akan duga itu. Saya akan memberikan satu pemikiran yang saudara harus benar-benar pegang itu di dalam tahun ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, kita tahu Raja Firaun adalah raja di Mesir, is the number 1. Kemudian diangkatlah akan Yusuf, orang nomor 2 di Mesir. Kemudian kita tahu waktu itu masih muda. Usianya berapa? 30 tahun. Sangat muda. Saudara, ini adalah kesempatan bagi Yusuf. Yang bagian yang pertama, ini kesempatan bagi Yusuf yang belum pernah terjadi bagi orang Israel yang diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Belum ada. Tentu kesempatan ini adalah kesempatan yang penting. Kalau kita melihat kesempatan itu tentu diberikan Tuhan kepada Yusuf, kan? Bukan tiba-tiba datang kesempatan itu. Kesempatan itu diberikan Tuhan kepada Yusuf. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, pertama-tama Tuhan kasih hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk menafsirkan mimpi ketika dia ada di dalam penjara. Yusuf menafsirkan mimpi buat juru minuman dan juru roti. Yusuf berkata, juru roti akan mati, juru minuman akan dikembalikan ke posisinya. Tuhan memakai akan diri Yusuf untuk menafsirkan mimpi yang disampaikan oleh juru minuman dan juru roti itu. Saudara, dia pakai
karunia itu, dia pakai talenta itu, dia pakai kesempatan itu. Saudara, dia bisa. Yang kedua, sekali lagi itu kita berbicara kesempatan. Ketika Raja Minuman dan Roti itu menceritakan, dia itu kesempatan bagi dia untuk menafsirkan mimpi. Dia bisa saja tidak menafsirkan itu. Untuk apa aku pakai karunia itu buat kamu? Dosa aku ngomong pun tidak apa-apa. Tapi dia gunakan tafsiran mimpi itu, hikmat itu, sehingga benar itu terjadi. Kemudian yang kedua, Raja Firaun mimpi. Kemudian Firaun memanggil dia untuk menafsirkan mimpi Firaun. Orang lain tidak bisa. Ini juga dia pakai kesempatan itu untuk menafsirkan mimpi Firaun itu. Sekali lagi, kesempatan itu untuk menafsir mimpi tidak akan terulang lagi. Misalnya, kalau dia tidak mau menafsirkan mimpi juru minuman roti dan juru minuman akan juru roti dan juru minuman, dia tidak menafsirkan, dia tidak mungkin bisa dipanggil oleh Raja Firaun. Kesempatan menafsir mimpi itu tidak terulang lagi, baik bagi juru minuman atau Raja Firaun. Bisa saja dia berpikir begini, untuk apa aku menafsirkan mimpi itu? Ya kalau terjadi, kalau tidak, malu dong. Ya, saya tidak ada hubungan sama kamu. Diri saya di penjara kok, tidak ada hubungannya dengan kamu. Ya sudahlah, kamu atur aja hidup sendiri-sendiri. Bisa saja. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Sekali lagi, Yusuf tidak seperti itu. Dia tafsirkan mimpi itu, dan itu benar terjadi. Oke. Kesempatan itu dia pakai, dan itu benar terjadi. Dari sini kita belajar apa? Tuhan itu memberi kesempatan kepada hal yang kecil lebih dulu, yaitu kepada juru minuman dan juru roti. Pegawai saja. Sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan yang kecil. Kalau dipakai dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh dan serius, Tuhan kasih kesempatan lagi untuk hal dan perkara-perkara yang besar. Akhirnya apa? Firaun sang raja itu minta kamu menafsirkan. Saudara, ini luar biasa. Ketika Yusuf dipanggil oleh Raja Firaun, apakah dia menolak? Tidak. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menafsirkan mimpi itu. Sekali lagi, ini raja yang suruh loh. Bisa saja sekali lagi dia berpikir, raja yang suruh, orang-orang di sana aja tidak bisa, masa saya bisa?
menafsirkan mimpi itu? Kalau tidak bisa dihukum itu. Cari aman aja dah. Cari aman aja, itu paling enak ngomong kalimat itu. Pokoknya aku udah capek. Yang penting aku tidak disuruh. Yang penting aku aman. Aku cari namanya apa? Zona nyaman aja, lebih aman. Gak ikut aja dah, lebih aman dan capek dan buangan uang dan buangan tenaga dan buangan pikiran. Itu lebih aman. Bisa saja. Saudara, kalau kita mau bicara zaman Raja Nebukadnezar ketika mimpi, hai orang-orang ahli jampi-jampi, orang kasdim, orang-orang ahli berilmu dan yang punya sihir, coba artikan mimpiku, kata Raja Nebukadnezar. Mereka tidak bisa. Bunuh semuanya, mati. Ketika Raja suruh, bisa saja Yusuf berkata, cari aman aja. Aku udah ngerti, tidak apa-apa, aman kan? Tapi ketika dia menerjemahkan dan tidak terjadi, mati dia tuh. Tapi sekali lagi, Tuhan kasih kesempatan. Kamu mau kerjakan atau tidak? Kamu mau lakukan atau tidak? Itu kesempatan. Ya, tentu resiko, betul. Tentu bahaya, betul. Itu berurusan dengan raja. Dia bisa berkata, enggak usah dah. Tapi sekali lagi, Yusuf tidak menolak kesempatan itu. Sekali lagi, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Besok tidak sama kesempatan kita. Tidak sama. Dia datang. Yusuf datang ketika dipanggil raja. Dia mendengarkannya dengan seksama. Dia perhatikan. Tapi tidak dikduk-dukan. Dia tidak dikduk-dukan secara manusia. Orang tidak bisa. Aku dipanggil apa bisa? Oh, ngeri juga. Kemudian setelah mendengar, dia menceritakan arti mimpi itu. Dia tidak takut untuk melakukan tugas itu. Kesempatan yang kedua dia pakai dengan sebaik-baiknya. Dia kerjakan, dia lakukan, dia tunaikan tugas itu. Akhirnya berhasil. Tuhan kasih kesempatan lagi menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia tidak tolak. Ketika disampaikan, oke, kamu kasih orang nomor 2 di Mesir. Ini kesempatan lagi. Dia tolak tidak? Tidak. Dia terima kesempatan itu. Akhirnya orang-orang berkata pada waktu kelaparan, orang-orang datang kepada Firaun. Semua orang datang, termasuk orang tuanya Yusuf datang dari Israel. Cari, mendengar di Mesir ada roti, ada gandum berkelimpahan. Semua orang di sekelilingnya kelaparan. Mereka datang kepada Mesir. Mereka datang kepada Firaun. Firaun berkata, datang kepada Yusuf. Apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang disampaikan Yusuf? Apa yang dikerjakan Yusuf? Kamu dengar, kamu terima. Akhirnya Yusuf menerima kesempatan nomor 2, menjadi berkat bagi dunia. Luar biasa, bukan? Saudara, kamu kira menerima orang nomor 2 itu tidak ada resiko, tidak ada bahaya? Oh, bahaya itu.
seluruh negeri Mesir yang berkelimpahan itu kumpulkannya itu bagaimana? Per daerah, per wilayah, atau dipusatkan. Bagaimana supaya tidak rusak? Dikumpulkan selama 7 tahun itu tidak mudah. Gantung 7 tahun itu bisa rusak tuh, bisa. Strateginya bagaimana? Oh, itu tidak mudah. Dikatakan di dalam ayat berapa, dia keliling. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Raja Firaun, Raja Mesir itu. Maka pergi Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir itu. Bagaimana strategi itu? Memang kesempatan yang Tuhan berikan itu pasti ada resikonya. Ya saudara, kemudian dia juga harus punya strategi bagaimana dalam masa kelaparan itu bisa 7 tahun mencukupi orang-orang di Mesir dan daerah sekitarnya. Strateginya bagaimana? Dia berpikir. Tidak mudah itu. Tetapi sekali lagi itu berjalan dengan baik. Ketika menjadi orang nomor 2, semua orang datang ke Yusuf. Bayangkan di Mesir itu, tinggal di Mesir itu bukan penduduk Mesir, bukan warga Mesir, hidup di tengah-tengah Mesir, tapi menjadi alat Tuhan yang bermercusuar di tengah-tengah banyak orang. Itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Engkau ditempatkan di negara Indonesia untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Amin. Itu harus ada di dalam mindset saya. Jangan selalu berpikir aku hidup untuk menjadi berkat diriku sendiri. Itu manusia yang egois. Aku ada di tengah-tengah. Seperti Daniel menjadi berkat bagi Raja Nebukadnezar, menjadi raja bagi Belsasar. 3 raja dia menjadi berkat di situ. Itu yang Tuhan mau. Ketika Daniel dipanggil menjadi juru minuman, bisa aja dia tolak. Ketika dia tolak, tidak mungkin dia akan menjadi berkat di dalam 3 kerajaan itu, 3 raja itu. Sekali kesempatan saudara tolak, saudara tidak akan menjadi berkat di dalam bagian itu lagi. Tuhan kasih kesempatan nomor 2 menjadi orang di Mesir. Betul ya? Terlebih dahulu Tuhan kasih kesempatan untuk apa? Untuk menjadi penguasa orang pegawai istana, yaitu Potifar. 39 ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudara coba perhatikan. Sebelum Tuhan kasih Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, Tuhan kasih kesempatan dia menjadi orang penguasa di pegawai seisi rumah pegawai istana, yaitu Potifar. Bisa aja dia orang, oh jangan dah Potifar, aku nggak mau dah. Nggak mungkin jadi orang nomor 2 di Mesir. Sekali lagi saudara, bisa saja dia tolak Yusuf. Yusuf, kata Potifar, seluruh milikku kamu yang kendalikan, kamu yang kuasai, kamu yang atur, oke?
Ini kesempatan yang pertama. Bisa aja tuh Yusuf menolak. Kalau Yusuf tolak ini, dia tidak akan dapat kesempatan nomor 2. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar. Tuhan kasih kesempatan dari yang terkecil, penguasa atas milik pegawai istana Potifar. Kemudian Tuhan kasih kesempatan menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Apa artinya? Kembali lagi, kesempatan itu dimulai dari yang kecil. Tuhan kasih kesempatan itu yang kecil. Tuhan kasih kesempatan itu mungkin yang paling rendah, baru sampai yang paling besar, yang paling tinggi. Jangan pernah mimpi. Tunggu kesempatan, di kalimat penting. Jangan pernah bermimpi dan berkata demikian. Tunggu kesempatan yang besar, baru aku mau, baru aku serius, baru aku sungguh-sungguh, baru aku tanggung jawab, baru aku gunakan dengan baik. Itu salah besar. Banyak orang seperti itu, mungkin saudara dan saya. Ini sih kecil. Tapi kalau gagal tidak akan dikasih lagi. Coba kita lihat kesempatan orang yang terima 1 talenta. Harusnya dikerjakan, harusnya digunakan 1 talenta. Tapi dia tanam 1 ini, harusnya dikerjakan 1 ini. Tuhan suruh 1 ini dikerjakan, tapi dia tanam terus 1 apa ada. Lebih baik aku kerjakan yang lain. Hobi saya, kerjaan saya, dikerjakan yang lain. Tuhan marah. Akhirnya apa? 1 diambil, tidak akan kasih kamu lagi. Yang dapat 2 dia kerjakan. Dapat 2 lagi, dan kemudian Tuhan bilang, tak kasih 4. Yang dapat 5 dikerjakan 5 ini. Dapat 10, Tuhan kasih 10. Setelah cerita itu saya percaya, yang dapat 4 lagi dia kerjakan lagi dengan serius. Yang dapat 10 dia pasti kerjakan serius. Jangan berkata aku tunggu dikasih 5, tunggu aku dikasih 2 baru aku kerjakan. Itu salah besar. Saudara tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Ini 1 rumusan yang saya sampaikan di pergumulan saya dalam 1 tahun ini. Oh iya, saudara, Musa tidak mungkin jadi ketua MPUK Denpasar kalau kesempatan menjadi pengurus bidang diakonat tidak dikerjakan dengan baik, serius dan sungguh-sungguh, tidak mungkinlah jadi ketua. Itu pasti. Kalau kesempatan menjadi pengurus bidang diakonia tidak dikerjakan, tidak perlu tanggung jawab, mana ada kesempatan yang lebih besar lagi. Ya tidak apa-apa, itu pilihan saudara dan saya akan hidup ini. Ayo pelayanan, tidak apa-apa. Musa tidak sebanyak sebagai pengantara, sebagai dosen, ayo kerjakan ini. Ya, pandu. Saya yang sebagai dosen memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan akan suatu kesempatan. Itu tergantung mahasiswa, tergantung daripada anak mau tidak dia kerjakan. Banyak orang berkata, sekali lagi, tunggu besar dulu,
rumusan. Tuhan kasih kesempatan dalam hal yang kecil, kemudian baru Tuhan kasih kesempatan yang besar. Ini harus ada dalam mindset kita. Soal kesempatan itu tidak akan terulang. Bisa hilang tiba-tiba kesempatan itu. Saudara, gunakanlah kesempatan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik. Jangan berkata, tunggu aku tua baru aku ibadah. Yang nggak sempat. Kalau sudah sakit, stroke, mau ibadah ke gereja di sini, dan bisa lagi. Satu orang tua menyesal berkata, kenapa aku tadi muda tidak mau melayani? Sekarang aku mau melayani tidak bisa, tanganku keangkat pun tidak bisa. Dulu disuruh-suruh melayani dia tolak-tolak. Sekarang angkat tangan pun tidak bisa. Baru dia berkata, aku mau melayani tapi sudah terlambat. Ya itulah. Saudara, dikasih hidup masuk tahun 2022 itu kesempatan. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus aku kerjakan? Dalam tahun ini apa yang harus aku kerjakan? Itu yang penting. Ini harus kita pikirkan. Sekali lagi, ini penting. Apa yang dikasih Tuhan? Kesempatan apa yang dikasih Tuhan? Tugas yang kecil, tugas yang rendah, tugas yang sederhana, itu kesempatan. Baik itu sebagai hamba Tuhan, kesempatan diberikan sebagai pelayan Tuhan, kesempatan itu diberikan sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai karyawan. Waduh, aku karyawan harian. Untuk apa aku sungguh-sungguh mengerjakan itu? Salah besar. Justru dari karyawan harian lah, ketika engkau sungguh-sungguh baik-baik, orang melihat kamu. Disitulah kamu akan diangkat. Nah, mungkin saya bisa memilih MD sebagai ketua majelis kalau dia tidak sungguh-sungguh dari awal berapa tahun kemudian terdahulu itu. Jangan berkata, aku dalam pelayanan dengan sungguh-sungguh, aku juga dibutuhkan. Berdosa di hadapan Tuhan. Konsep seperti itu. Aku pun nanti dicari kok. Nanti pun aku dipanggil-panggil kok. Berarti engkau bermain-main dengan Tuhan kesempatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun itu rendah, walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, lakukan dengan baik. Skripsi saya cerita lagi. Bisa saja saya bilang skripsi saya sudah ada kerjakan sederhana. Tapi saya penelitian 1 minggu di Madura, saya teliti dengan serius. Di Telkom saya teliti dengan serius. Dilihatlah sama kepala perusahaan Nippon Electrical Company NEC yang direktur utama dari Jakarta datang. Dia lihat saya tidak tahu dia ada. Pokoknya saya serius meneliti dan mencatat dan bertanya. Langsung dia panggil saya.
Chandra, ya, pakai bahasa Inggris saya juga bingung. Bulan depan menghadap saya di Jakarta. Untuk apa ya? Untuk apa? Sekalian saya langsung diterima kerja di situ. Nggak gampang orang bisa masuk di situ. Dosen-dosen saya bilang, ambil itu Chandra, ambil kesempatan itu. Sebenarnya mau ya saudara, tapi papa saya nggak berani. Teman saya cerita, ketika ditawarkan teman saya lulusan Petra Elektro ditawarkan ke Singapura, dia pergi. Sekarang dari Singapura ditawarkan ke Texas, ditawarkan lagi ke perusahaan yang besar. Kenapa bisa orang Jepang itu bisa panggil saya ke Jakarta, langsung diterima kerjaannya? Kamu kerja di sini honormu sekian, besar tuh kesempatan kerja sama orang Jepang. Kenapa orang lihat itu, dia perhatikan sendiri. Saya begitu serius, saya teliti, saya coba, saya alatnya. Berapa jam dia lihat saya? Dia lagi ngomong dengan direktur Telkom pada waktu itu. Saya lagi di kantor di sana, saya lagi teliti dan sebagainya. Dia serius. Bisa aja sih bilang, untuk apa skripsi serius-serius, nggak usah ada. Sampai orang Telkom yang bilang, luar biasa kamu, nggak pernah belajar tapi kamu berani ambil skripsi, dan ini belum pernah diambil nama orang, dan ini di number 1 di Indonesia. Orang Telkom itu, divisi 7 Telkom. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap remeh enteng apa kesempatan. Kerjakan kalau Tuhan kasih, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin 2 kali. Sekali lagi, kalau Tuhan kasih kita kesempatan menjadi orang nomor 2 di Mesir, kita bisa menjadi berkat lebih banyak bagi banyak orang. Amin. Kesimpulan, Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang lebih besar tahun ini. Tuhan tidak ingin kamu melakukan hal yang kecil-kecil. Maksudnya begini, Tuhan mau kamu menjadi orang yang besar, sehingga menjadi pengaruh bagi banyak orang, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak ingin kamu jadi kecil-kecil. Tapi Tuhan mau kamu dari yang kecil-kecil itu serius, yang tanggung jawab itu serius. Kerjakan dengan baik-baik, baru bisa dipercayakan yang besar, yang lebih besar, yang lebih besar. Tuhan tidak ingin kalian makin tahun ini atau tahun depan kalian melakukan hal yang lebih kecil, 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 lebih kecil. Itu salah besar. Aku pelayanan, kemudian aku tidak mau pelayanan lagi. Salah. Aku tidak mau. Ya, memang itu hak seseorang, tidak bisa dipaksakan. Saudara, tapi kita harus belajar. Memang Tuhan kadang-kadang harus memaksa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita menggunakan kesempatan ini. Semakin hari kita melakukan suatu pekerjaan yang lebih besar. Tuhan bilang tidak mungkin kamu, Chandra, kamu jangan hanya mengerjakan GPMI di pasar saja. Kamu harus mengerjakan GPMI yang ada di mana, dan di mana. Bukan di sini saja, tapi di mana, dan di mana. Saudara, masih ingat Tuhan berkata, jadilah bangsaku bukan di Yerusalem saja, tapi di mana? Di
bisa melihat sampai ujung dunia. Kamu mau menjadi pekerja Tuhan, pelayan Tuhan, bukan di Yerusalem saja, tapi sampai jauh ke depan. Itu Tuhan mau bagi saudara dan saya. Inilah hadiah tahun baru yang dapat Musa sampaikan kepada kalian. Biar ini menjadi motivasi bagi kalian menjadi lebih besar dan lebih besar. Amin, Daniela. Amin, Rondi. Amin, Henny. Timothy. Setuju? Kurang besar. Setuju? Kurang besar. Setuju? Saudara yang dikasih Tuhan, biar Tuhan menolong kita. Tentu Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kesempatan itu Engkau berikan kepada kami. Dari kecil, dari sederhana, jangan kami abaikan. Jangan kami hina. Jangan kami buang. Jangan kami biarkan itu. Jangan Tuhan. Betapa seringnya kami di tahun 2021 seperti itu. Tapi kesempatan yang Kau berikan di tahun 2022 ini, firman mulai menguatkan kami untuk mengerjakannya. Walaupun sederhana, jangan kami biarkan di zona nyaman. Diam dan diam dan diam. Kalau kami diam dan diam, bagaimana kami Tuhan bisa menjadi besar dan besar dan besar? Bagaimana kami bisa menjadi berkat lebih banyak kepada banyak orang? Tidak bisa Tuhan. Jangan biarkan kami seperti itu. Jangan biarkan Tuhan pakai kami. Sederhana apapun kami mau mengerjakannya. Apa yang Kau percayakan, kami kerjakan. Apa yang Kau beri, kami kerjakan. Ketika Kau panggil, kami yes Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Bimbing kami, biar kami bisa seperti Yusuf mengerjakan dari yang kecil. Kepada juru minuman roti, baru kepada raja. Membantu menjadi penguasa Potifar, baru menjadi penguasa di Mesir. Ingatkan kami hari ini Tuhan. Walaupun memang tidak mudah untuk mengerjakan kesempatan itu, banyak tantangan, banyak resiko, tetapi Engkau menopang kami, Engkau meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Hamba rindu Tuhan, jemaat UGPM Denpasar makin hari dipakai Tuhan lebih besar, makin hari menjadi berkat lebih banyak bagi